Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guruwe Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang sangat sejuk penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan siraman rohani, yaitu kisah seorang yang kaya dalam kondisi perubahan pikiran. Pemirsa yang budiman, dikisahkan di satu kota ternama, yaitu orang yang kaya raya. Pada saat tertentu, dia bersama keluarga kumpul menikmati makanan. Pada saat itu makannya sangat lezat. Pada saat itu makanannya sangat nikmat, dia rasakan luar biasa. Dan dia memberikan pujian kepada tukang masaknya. Betul-betul nikmat, lezat, mantap masakan itu. Pemirsa yang terkasih, setelah selesai memberikan pujian dan menikmati makanan yang masih lezat itu, tiba-tiba telepon berdering. Pada saat itulah salah satu karyawannya menelpon. Kebetulan teleponnya itu terhubung juga, yaitu ke ruang makan, maka dia mengangkatnya. Pada peristiwa dialog itulah karyawannya mengatakan bahwa harga intan emas berlian mutiara pada saat ini turun drastis, sehingga dia dikatakan akan menerima satu bentuk kerugian ratusan juta mendekati miliaran. Maka dia pada saat itu pikirannya kacau balau. Makanan yang tadinya lezat nikmat sudah hampa, tidak terasa apa-apa. Pada saat itu juragan kaya itu, dia bilang sakit perut dan dia ke belakang dan tertidur berbaring di sana. Di malam hari biasanya nikmat, di malam hari biasanya penuh lelap tidurnya yang luar biasa dengan kasur yang empuk. Tetapi pada saat itu kasur yang empuk rasanya merubah menjadi kasur yang sangat keras pada saat itu. Pemirsa yang budiman, padahal rumahnya yang sangat megah dan mewah, pekarangannya yang sangat luas, dan juga mobil-mobil mewah yang bergelimpangan, perhiasan-perhiasan rumah, tidak ada yang berubah, tetap sama. Tetapi dia pada saat itu mengalami suatu penderitaan, mengalami satu kesengsaraan. Dia orangnya memang kaya betul. Hal ini orang yang sangat kaya ini melaksanakan sabda Tuhan. Di antaranya Adhyaya 3 Sloka 3 Bhagavad Gita. Lokesmin Dwiwidanista Pura Pruktamayana Gajadana Yogina Sakyanam Karma Yogina Yoginam. Sejak dulu kukatakan wahai anaga, hanya ada dua disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Maksud daripada seloka atau mantra ini, tidak ada orang kaya tanpa bekerja keras, tidak ada orang pintar tanpa belajar yang tekun. Kebetulan orang kaya ini adalah orang yang pekerja keras, sehingga kekayaannya sangat numpuk.
Kenapa pikirannya berubah, akan mempengaruhi yang lain? Karena dia mengabaikan sabda Tuhan. Di antaranya Adiaya 2 Sloka 47, karmane ewa dikaraste mapalesu kadacana makarma pala heturbur mati sangustik akarmane. Laksanakanlah swadharma, kewajiban kita sebagai mestinya, dan juga kita tidak semata-mata hasil atau pahala menjadi motif kita di dalam bekerja itu, serta jangan berdiam diri. Maksud daripada sloka atau mantra ini adalah kita memang diharapkan untuk sebagai pekerja-pekerja yang tekun, ulet, kreatif, teladan. Tetapi apabila target itu tidak terpenuhi, atau bahkan terjadi misalnya kerugian, kita tidak stres, kita tidak menderita, karena kita sudah kena sentuhan-sentuhan rohani. Itulah pentingnya sabda ini. Kita harus cermati, pahami. Pemirsa yang terkasih, jadi kita berbicara dalam dunia ini, objek-objek duniawi ini bisa memberikan kenyamanan, tetapi belum tentu memberikan satu kebahagiaan kalau kita salah menyikapinya. Itulah sebabnya kita jangan mengabaikan kebesaran Brahman dalam manifestasi beliau sebagai para dewa. Itulah orang-orang suci kita menyerukan, mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Brahman. Kita tekun belajar, bagus. Kita kreatif, tekun, ulet, disiplin kerja, bagus. Tetapi jangan lupa memuja kebesaran Tuhan. Jangan lupa mengagungkan Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Pemirsa yang terkasih, orang suci kita menyerukan kepada umat manusia, yaitu where there is bliss, there is God. Di mana ada kebahagiaan, disitulah Tuhan memberikan satu anugerahnya. Kenyamanan itu berupa harta benda perlu, tetapi jangan pula kebahagiaan dari Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul kreatif, dan kita juga tidak mengabaikan keagungan Tuhan. Itulah sebabnya Brahman sendiri bersabda di dalam Yajurveda, Soma rarandi nohardi guana waswa maria sua okji. Ya Brahman, Tuhan yang maha pengasih, berstanalah dalam hati nurani kami. Jadikan tubuh kami sebagai stanamu ya Tuhan, bagaikan sapi merumput di padang yang subur, bagaikan gadis di rumahnya sendiri. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, semoga memberi manfaat dan berguna untuk dunia dan akhirat. Saya haturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi